Sore Pak, kami akan mempresentasikan tentang managing storage space. Anggota kelompok ini kami Ferry Fernando, Vira Leananda, Rahmasani, dan saya Rifautri. Managing storage space yaitu tempat secara otomatis dikelola oleh server Oracle Database. Terdapat 4 poin, yaitu Oracle Manage Files. Oracle Manage Files terdapat beberapa kelebihan, yaitu seperti tidak perlu repot tentang nama file dan persyaratan penyimpanan karena Oracle telah memberikan nama file yang unik. Kebutuhan DPA mengelola file OS secara langsung, memungkinkan operasi ditentukan dalam bentuk objek, bukan file, mengurangi kemungkinan menimpa file, menghindari kerusakan file data yang tidak disengaja, manajemen ruang kosong dengan bitmap. Lalu ada automatic segment space management dengan kelebihannya yaitu ekstensi file data otomatis dapat tumbuh secara otomatis berdasarkan jumlah data yang ada di dalam file. Lalu manajemen ruang proaktif yaitu ambang default dan peringatan yang dibuat server. Sebagai contohnya nanti akan diberikan. Lalu ada automatic data file extension sehingga file dapat berkembang secara otomatis berdasarkan jumlah data dalam file. Lanjut Fer. Next Fer, Oke, saudari. Next. Lalu availability and optimization of free space in a data block. Terdapat 2 jenis yang dapat meningkatkan ruang kosong dari 1 atau lebih blok data, yaitu delete statement dan update statement. Update statement update pernyataan yang memperbarui nilai yang ada nilai. Ruang yang dibebaskan dari jenis pernyataan ini tersedia untuk pernyataan insert berikut dalam kondisi berikut. Jika pernyataan insert berada dalam transaksi yang sama, setelah pernyataan mengosongkan ruang, maka pernyataan insertnya dapat menggunakan ruang yang tersedia. Lalu, jika pernyataan insert berada dalam transaksi terpisah dari pernyataan yang mengosongkan, maka insertnya dapat menggunakan ruang yang tersedia hanya setelah transaksi dilakukan. Dan jika ruang diperlukan, Oracle Database secara otomatis dan transparan menggabungkan ruang kosong dari blok data hanya jika kondisi pernyataan insert atau update mencoba menggunakan blok yang berisi ruang kosong, lalu ruang kosong terfragmentasi sehingga potongan baris tidak dapat dimasukkan ke dalam bagian blok yang bersebelahan. Lanjut Fer. Row chaining and migrating. Dalam 2 keadaan, data untuk baris dalam table mungkin terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam 1 blok data. Nah, seperti kasus pertama, apabila baris terlalu besar untuk masuk ke dalam 1 blok data saat pertama kali dimasukkan, maka akan menyimpan data dalam bentuk row chaining dikarenakan terdapat tipe data long atau long row yang memiliki ukuran 2 GB. Lalu kasus selanjutnya, baris yang awalnya masuk ke dalam blok data diperbarui sehingga panjang baris keseluruhan meningkat dan ruang kosong blok sudah terisi penuh. Maka kasus ini akan membentuk row migrating yang dikarenakan kepenuhan data pada data blok. Nah, ketika sebuah baris dirantai atau diimigrasikan, kinerja IATO-nya yang terkait dengan baris ini menurun karena Oracle harus memindai lebih dari 1 blok data untuk mengambil informasi untuk baris tersebut. Dilanjutkan oleh Rahmasani. Untuk selanjutnya tipe segmen. Untuk tipe segmen yaitu seperangkat atau sekumpulan luasan yang dialokasikan untuk struktur logis tertentu. Nah, terbagi beberapa jenis, yaitu ada table dan cluster, ada index, ada undo, dan temporary segment. Untuk undo, jadi Oracle Database memelihara atau memaintain informasi untuk mengembalikan perubahan yang telah dibuat di dalam database tersebut, atau bisa juga membatalkan perubahan pada database tersebut. Jika sudah tipe segmen ini disimpan di dalam undo segmen
dan di dalam Undo Tablespace. Untuk temporary, yaitu sementara jadi si temporary segment ini dibuat oleh Oracle Database Server ketika statement SQL sedang memerlukan temporary database area. Dan database area untuk menyelesaikan eksekusi tersebut. Dan jika semua sudah selesai, maka di dalam temporary segment tersebut akan dikembalikan ke sistem yang digunakan ke sistem untuk digunakan lagi nantinya. Next pair. Selanjutnya monitoring tablespace. Server database melacak pemanfaatan ruang saat melakukan aktivitas manajemen ruang secara teratur. Informasi ini dikumpulkan oleh proses mnom. Peringatan dipicu ketika ambang batas tablespace telah tercapai atau dihapus. Paket DBMS. Paket ini memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi server Oracle Database untuk mengeluarkan peringatan ketika ambang batas menarik server yang telah dilanggar. Selanjutnya, jika ambang peringatan tercapai, akan menghasilkan peringatan tingkat kelima. Jika ambang kritis, maka akan menghasilkan keparahan 1. Untuk tipe report atau error yang terjadi terdapat pada sesi selanjutnya. Lanjut, Per. Next. Tipe mnom pada setiap tablespace ini ada 4. Untuk tablespace read only dan offline tidak memberikan peringatan error. Untuk temporary tablespace berhubung kepada setiap sesinya atau akan memberikan peringatan error pada kapasitas sesi tersebut. Untuk undot tablespace akan memberikan peringatan error pada kapasitas yang tablespace-nya terpakai dan belum kadaluarsa. Untuk file yang dapat diperpanjang otomatis, yaitu peringatan error berdasarkan ukuran file. Selanjutnya, Orevira. Selanjutnya, store prosedur monitor tablespace usage. Pertama ada begin dbms _server _alert set. Ada observation _period. 1 consecutive occurrence instance name. Selanjutnya, Fer. Berikut ada cara memperbaiki masalah penggunaan space. Yang pertama, kita bisa menambah atau meresize data file. Yang kedua, kita bisa men-set auto extend ke on. Yang ketiga, kita bisa mengkompres objeknya. Dan yang keempat, kita bisa mengulangi undo retention-nya. Next. Mengklaim ulang space yang tidak terpakai. Saat melakukan update dan delete pada objek di dalam tablespace, membuat kantong pada space kosong secara individual. Berikut ada tipe dari data kosong yang terfragmentasi. Pertama, objek ruang kosong yang terfragmentasi dapat menghasilkan banyak ruang yang tidak terpakai dan dapat berdampak pada kinerja basis data. Kedua, salah satu cara untuk mengfragmentasi dan juga mereclaim space adalah dengan menjalankan online segment string. Yang ketiga, karena operasi string ini bisa membuat row ID berubah, di dalamnya segmen yang sudah diatur secara heap, kita harus mengaktifkan pergerakan row pada segmen yang berhubungan sebelum menjalankan operasi penyusutan atau string pada segmen tersebut. Bahkan pergerakan row ini oleh default dinonaktifkan di tingkat segmen. Next. Berikut segmen advisor. Segmen advisor digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dapat manfaat dari penyusutan segmen online. Kedua, hanya segmen di tablespace yang dikelola secara lokal dengan automatic segment space management atau disebut ASSM yang memenuhi syarat. Yang ketiga, segmen advisor bisa digunakan secara otomatis atau manual. Yang keempat, menjalankan segment advisor secara manual dengan PL atau SQL menggunakan paket
DBMS underscore advisor. Berikut contoh prosedur paket DBMS advisor. Ada create underscore task, create underscore object, ada set underscore task underscore parameter, ada execute underscore task. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferry. Untuk bagian saya akan menjabarkan soal prosedur dan kegunaan segment advisor pada managing storage space. Dikarenakan sering terjadi perubahan penggunaan terjadi perubahan pada sebuah table space ataupun database, maka sering dipakai segment advisor. Untuk contoh segment advisornya terdapat pada ini contoh PL/SQL segment advisor. Sebenarnya setiap database pada 10 ke atas sudah terdapat segment advisor masing-masing. Namun untuk kasus saya tidak ada yang dapat saya tes untuk segment advisornya. Dan pada contoh table space yang pertama, yaitu adalah segment space management auto, ini menyebabkan table space MyTB1 mengalami segment space yang secara otomatis jika terjadi pengisian data pada MyTablespace 1 lebih dari 500 MB. Seperti contohnya mengisi data long yang memiliki ukuran 2 GB. Dan untuk proses untuk monitor tablespace usage ini terjadi jika sebuah tablespace telah terjadi kelebihan data atau kelebihan penggunaan data pada tablespace yang dipilih. Untuk pemilihan datanya terdapat pada objek name-nya dan jumlah ukurannya. Biasanya ini harus diisi kembali sendiri karena DBMS alert ini kadang tidak ada pada tablespace masing-masing ataupun database masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.